tentang kondisi ideal yang diharapkan paparan dari Pak Wahyu dengan kenyataan yang masih bingung dengan keadaan, kondisi gurunya, kondisi siswanya, kondisi situasinya, termasuk juga mungkin ketidakpastian ketidakpastian harus berlangsung. Nah, beberapa tindakan itu. Kalau di Pak Wahyu mengenai jika dilakukan daring yang terus berkepanjangan, bagaimana nih rekan-rekan ini yang teknisnya bisa objektif dan jujur itu menjadi karakter yang diharapkan. Mungkin situasi seperti ini akan menjadi bahagia manakala semuanya memiliki karakter seperti itu. Untuk hal-hal lain seperti yang diharapkan oleh rekan-rekan, Pak Yasir bisa menyampaikannya. Waktu kita punya kurang lebih sekitar 20 menit, Pak. Untuk selanjutnya akan ada closing. Pak Bayu, mangga. Baik, terima kasih. Jadi pertama saya ingin sampaikan begini. Jadi kalau saya mempunyai pandangan ke depan itu situasinya bahwa kita harus beradaptasi dengan kondisi yang sekarang. Jadi ada karena vaksinnya masih lama didapatkannya, maka protokol-protokol COVID itu akan dilakukan dalam jangka periode yang lama. Nah, oleh karena itu perlu sekali menyadari bahwa kita itu harus beradaptasi dengan kondisi itu. Nah, cuman bagaimana kita caranya? Tadi beradaptasi itu makanya kalau menurut konsepnya Darwin kan itu proses seleksi alam. Saya memprediksi ke depan kalau saya lihat dari perkembangan sekarang teknologi, sekarang banyak menciptakan aplikasi-aplikasi yang mengarah kepada pembelajaran online. Kenapa? Karena sifatnya tadi bahwa masyarakat ke depan itu adalah lebih mengarah kepada efisiensi. Nah, ternyata bisa saja dari hasil pembelajaran yang dilakukan sekarang. Halo, Pak Wahyu. Ya? Agak terputus-putus, Pak. Terputus-putus ya? Silakan dilanjut lagi. Ya. Baik. Jadi intinya terputus-putus sekarang sudah bagus. Agak mendingan. Silakan dilanjut. Baik. Jadi pada intinya bahwa kita akan beradaptasi pada masa periode COVID yang lama. Sehingga kita memang harus beradaptasi dengan kondisi ini. Ya, kita harus menyiapkan pembelajaran daring, online, ataupun kita harus juga menyiapkan secara offline. Nah, tentunya ini proses adaptasi itu perlu disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Tapi pada intinya ada kemungkinan ke depan itu adalah terputus-putus, Pak. Putus-putus ya? Ya, kita lanjut lagi. Baik. Silakan. Jadi intinya bahwa kita harus beradaptasi. Nah, makanya kemampuan untuk peningkatan kapasitas guru dalam literasi digital itu perlu di-upgrade terus karena itu menjadi suatu kebutuhan ke depan. Tidak bisa tidak. Nah, masalahnya sekarang bagaimana kendalanya? Pertama dari kondisi infrastruktur sekolah. Misalnya tadi saya baca ada pertanyaan, bagaimana Pak di tempat kami anak-anak itu nyari sinyal aja susah. Harus pergi dulu ke suatu tempat, kuotanya terbatas gitu. Tapi ada juga di sisi lain sudah menyiapkan kondisi pembelajaran offline dan online secara matang begitu. Nah, jadi kita harus menyiapkannya itu berdasarkan kondisi realnya. Makanya misalnya dalam beradaptasi bagaimana pembelajaran di daerah yang secara infrastrukturnya kurang bagus. Nah, maka kita harus bisa mengidentifikasi aplikasi apa yang paling sesuai. Misalnya kalau yang paling sederhana adalah kita menggunakan WA Group misalnya. Yang paling sederhana. Jadi itu tidak memerlukan kuota yang banyak dan bisa diakses pada saat mengambil tugasnya secara online, tapi pada saat mengerjakannya secara offline. Begitu. Jadi WA Group itu apa kelebihannya? Kelebihannya adalah dia bisa mengirimkan video pembelajaran. Jadi siswa itu bisa mendengarkan
mendapatkan informasi dari video pembelajaran. Kemudian bisa mengirimkan tugas, bisa digunakan untuk diskusi, dan tidak memerlukan kuota yang lebih banyak. Nah, jadi kita bisa lakukan itu, bisa kalau di daerah yang agak sulit, maka bisa menggunakan WA. Tapi bagaimana desain pembelajarannya, nah itu yang perlu kita desain sesuai dengan tujuan dari pembelajaran yang diinginkan. Kalau misalnya yang sudah mapan sekolahnya, nah tentunya ini bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang lebih beragam. Misalnya ada video conference, ada Google Classroom, ada YouTube, ada Google Meet, dan macam-macam. Jadi tentunya bagaimana kita beradaptasi itu adalah tergantung dari kondisi masing-masing sekolahnya. Tapi yang perlu saya highlight adalah ada kemungkinan ke depan itu pembelajaran online menjadi tren. Misalnya, ternyata setelah proses pembelajaran, setelah masa periode COVID ini, sekolah dia melakukan proses shift, jadi blended learning antara offline dengan online. Jadi di sekolahnya hanya 1 hari, 5 harinya online. Ternyata dari hasil evaluasi itu tidak ada perbedaan antara offline dengan blended learning. Tapi di sekolahnya 1 hari. Begitu. Bapak, nah, ya. Agak tersendat suaranya. Tersendat ya? Iya. Baik. Jadi ada kemungkinan ke depan itu. Ya, alhamdulillah sekarang bagus. Ya. Jadi ada kemungkinan ke depan itu bahwa pembelajaran itu bisa dievaluasi apakah dengan sistem blended learning offline dan online digabung itu menjadi suatu lebih efektif. Nah, kalau seandainya itu lebih efektif, ada kemungkinan tren sekolah itu ke depan adalah tren sekolah yang menggunakan blended learning. Kenapa? Karena lebih efisien. Misalnya tidak memerlukan ruangan yang banyak. Jadi misalnya kalau dulu kita punya 9 ruangan, kapasitasnya hanya 9 rombel. Tapi ketika efisiensi di pembelajaran ini efektif, dengan menggunakan sistem shift, maka kapasitas sekolah itu yang asalnya 9 rombel bisa 3 kali lipatnya. Bisa menerima 27 lomber karena ketika pembelajarannya di sekolah hanya 1 hari misalnya. Sehingga sisa-sisa yang lainnya bisa dimasukkan dengan sekolah yang siswa yang lain. Di satu sisi ini bisa menciptakan efisiensi di sekolah. Tapi dengan dengan mekanisme blended learning. Ada kemungkinan ke depan adalah seperti itu. Nah, sekarang muncul aplikasi-aplikasi di mana antar sekolah pun bisa bekerja sama. Misalnya Pak Soekardi di Lembang, Bapak itu bisa mengajar di Papua. Jadi jadi bisa nanti bisa mengarah kepada tadi bahwa pembelajaran itu tidak dibatasi oleh institusi, tidak dibatasi oleh area daerah, tidak dibatasi oleh administrasi, ada kemungkinan berkembang. Jadi pembelajarannya menggunakan blended learning sehingga jumlah pesertanya lebih banyak, tidak perlu menambah ruangan karena lebih efisien, pengeluaran biaya untuk operasional sekolah akan lebih rendah. Ke depan mungkin ada seperti itu. Kemudian berkembang pembelajaran, jadi sekolah itu di klaster-klaster dalam satu pembelajaran, gurunya satu tapi bisa diikuti oleh beberapa orang secara online. Itu mungkin lebih ada tingkatan efisiensinya. Jadi pada prinsipnya bahwa ini satu keniscayaan bahwa ke depan itu ada kemungkinan pembelajaran blended learning menjadi tren. Dan guru-guru harus bisa beradaptasi. Kenapa? Karena ini secara tidak langsung menjadi ancaman bagi guru-guru. Karena nanti ke depan kalau seandainya blended learning, jumlah guru yang diperlukan itu akan lebih sedikit. Siapa yang bisa mempunyai kemampuan literasi digitalisasinya tinggi, kemampuan mendesain pembelajaran dengan online itu lebih efektif, lebih efisien, itu yang akan survive.
Jadi ini tantangan juga sebetulnya ke depan bagi guru-guru. Jadi ini hanya sebagai pemikiran saja ya. Kan realnya nanti kita tidak tahu karena banyak variabel yang lain yang berpengaruh. Misalnya kalau di daerah apakah infrastrukturnya mendukung atau tidak. Tapi kalau untuk kota-kota besar mungkin ini sangat penting karena ada kemungkinan ada pergeseran paradigma dari sekolah yang sifatnya online, face to face, klasikal berubah menjadi pembelajaran blended learning atau full online learning karena ini sifatnya lebih efisien dan efektif. Itu mungkin Pak Sukardi sebagai masukan. Baik,